Selamat siang Pak Heri. Selamat Bolehkah saya mengganggu Bapak, Pak? selamat siang Ibu, silahkan Ibu. Mumpung saya ini lagi istirahat dan tidak ada aktivitas, silahkan Ibu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Maaf ya, Pak ya. Boleh saya mengambil waktu Bapak? Saya mau bercerita, Pak. Oh, boleh Bu, silahkan. Kira-kira memang cerita itu dapat saya dengarkan dan dapat saya memberikan sebuah ide atau pemahaman yang baik untuk Ibu, dan Ibu percaya kepada saya terima dan akan saya dengarkan dengan baik Ibu. Begini, Pak. Tadi, Pak, di jam pagi-pagi tadi, pada waktu istirahat pertama, ada guru melapor sama saya, Pak, bahwa anak saya ini kalau ibu itu masuk, usil, suka mengganggu temannya. Ibu itu, Pak, jurusan ibu bahasa Inggris. Kemudian setelah dia usil mengganggu temannya, dia juga mau untuk menjawab-jawab ibu itu kalau ngomong. Nah, itu pengaduan dari salah satu guru, Pak, guru bahasa Inggris. Kemudian, Pak, setelah ibu itu pergi istirahat kedua, saya juga dapat pengaduan tentang anak saya yang sama ini juga, Pak, yaitu guru bidang studi lain. Jadi ada 2 bidang studi, Pak, yang dia ini kasusnya sama-sama usil, mengganggu teman, dan juga mau menjawab-jawab apa yang dibilang ibu itu, gurunya itu, Pak. Nah, tapi Pak, masalahnya ketika saya masuk, dia tidak ada seperti itu. Nah, itulah dia, Pak, saya sangat bingung. Kenapa anak saya ini, Pak, di 2 bidang studi guru yang lain itu, dia bertingkah. Kepada saya, dia nggak menunjukkan tingkahnya itu. Itu loh masalah saya, Pak. Jadi macam mana lah ini menurut Bapak kira-kira, Pak? Iya Ibu, ini anak Ibu berarti Ibu wali kelasnya ya Bu? Iya, Pak, benar. Iya, baik Ibu. Jadi saya melihat ini anaknya suka usil di jam-jam tertentu aja ya. Tadi seperti jam bahasa Inggris, kemudian yang tadi Ibu satu lagi bidang studi apa Ibu? Biologi, Pak. Oh, biologi. Tapi kalau sama Ibu dia enggak usil. Mungkin Aman, dia Pak, sama saya, aman. mungkin dia takut sama Ibu tuh. Ibu marahi dia. Ya kan, karena Ibu wali kelasnya, Ibu marahi. Saya yakin pasti seperti itu. Jadi Ibu sudah berusaha ini mencari apa namanya mencari suatu masukan atau suatu apa namanya eh, suatu pengembangan, kira-kira kok anak itu usilnya di 2 itu aja, atau mungkin eh, anak tersebut nggak suka pelajaran itu gitu, karena bahasa Inggris Ibu sama biologi. Bahasa Inggris itu kan mungkin bukan bahasa yang kita apa ya, yang bukan kita terima, yang bukan bahasa ibu kita, dan biologi yang mungkin dia tidak suka menghafal anatomi tubuh hewan dan yang lain-lainnya. Sudah pernah Ibu kira-kira lakukan untuk yang seperti itu? Yang saya lakukan, Pak, Iya. karena peristiwanya baru saya dapatkan tadi les pertama dengan les kedua, jadi memang saya belum melakukannya, Pak. Terus kan tadi bel pulang, kemudian langsung saya telepon Bapak. Pak Heri, saya minta tolong, saya ada masalah begitu, Pak. Jadi untuk langkah apapun belum ada yang saya buat, Pak. Oh Tapi gitu. iya, Pak. Jadi Kira-kira artinya bagaimana kira-kira ya, Pak? paham saya Bu. Jadi artinya laporan ini baru hari ini Ibu terima gitu ya? Ya, Iya. Pak, benar-benar, Pak. Jadi artinya laporan ini Ibu terima dengan begitu aja tanpa harus mengcek and recheck bagaimana kondisinya, kan gitu kan. Jadi saran saya Ibu harus cek and recheck dulu. Itu yang paling pertama. Karena kita sebagai seorang guru, profesi guru, sama-sama sebagai seorang guru, dan kawan yang mengadukan itu juga sebagai seorang guru,
pasti ada melakukan sebuah kehilapan atau kesalahan. Kan dia seperti itu. Jadi kalau ibu tidak melakukan check and recheck atau cross check di dalam kelas ibu, maka ya ibu akan terus merasa was-was, kok sama saya enggak kok, terus tapi sama mereka enggak. Pasti saya yakin ibu terus pasti akan membela anak tersebut terus. Saya yakin. Benar nggak kira-kira ibu? Karena memang saya wali kelasnya ya Pak ya, kan itu anak saya ya Pak. Ya apapun kata orang, ya mamanya pasti membela anaknya, kan begitu ya Pak ya. Jadi untuk kedepannya Pak, Bapak bilang tadi saya cek and recheck, perlu mencek and recheck dulu, kan begitu ya Pak. Baiklah Pak, rencana saya memang Pak, setelah Bapak katakan seperti itu, cek and recheck, rencana saya ya Pak ya, untuk besok lah ya Pak, rencana lah. Memang saya akan cek Pak, cek and recheck. Saya akan tanya anak saya itu, masalahnya ini sebenarnya apa? Kenapa kamu berbuat seperti itu? Ada masalah apa? Ada latar belakang apa? Untuk guru si A, biologi. Kemudian saya akan bertanya lagi tentang guru, apa alasanmu kepada tentang bidang studi bahasa Inggris tadi. Sampai saya benar-benar Pak bisa mendapatkan apa alasannya. Kemudian setelah saya dapatkan apa alasannya, setelah saya mengetahui apa latar belakang cek and rechecknya, baru nanti saya akan mengambil langkah selanjutnya. Begitu Pak. Jadi artinya dari pembicaraan kita ini, ibu sudah memiliki sebuah tujuan yang positif, tujuan baik. Artinya sebelum ibu menelpon saya, menghubungi saya, berarti kan ibu sudah tahu tahapan-tahapan atau tindakan-tindakan yang ibu ingin laksanakan, kan gitu. Jadi saya sependapat dengan ibu untuk mengembangkan itu. Jadi artinya ya apapun ceritanya kan gitu, yang namanya seorang wali kelas, mama dari anak-anak itu pasti akan selalu melindungi anaknya, walaupun anaknya tetap bersalah, kan gitu, dia tetap bersalah, kan gitu. Jadi kalau seandainya ini anak ini pada saat guru tadi mengadu, apalah kira-kira jawaban ibu kepada guru yang mengadu ini tadi? Baik Pak, jadi rencana saya kepada guru yang mengadu kepada saya itu ya Pak ya, yang akan saya memberitahukan bagaimana kondisi anak saya, akan saya ceritakan kepada 2 guru tadi bahwa memang latar belakangnya ada mungkin kasusnya atau apa itu, saya akan bercerita kepada 2 guru tadi supaya permasalahan ini jelas, supaya harapan saya Pak ya, supaya kedua guru tadi boleh memahami anak ini dan kedua guru tadi boleh memiliki, menurut saya Pak ya, strategi atau pendekatan apa untuk menghadapi anak saya tersebut. Dan saya ingin supaya kami saling berkolaborasi begitu Pak. Gurunya itu melakukan harapan saya pendekatan yang bagaimana supaya berubah, dan saya juga rencana saya juga akan melakukan pendekatan kepada anak saya ini supaya memang ini tidak terulang lagi, supaya jelas, supaya dia bisa menghormati dan fokus terhadap pembelajaran. Begitulah rencana saya Pak. Jadi artinya pada saat kedua guru itu mengadu, ibu tidak membela anak ibu secara langsung kan? Iya Pak. Tidak membela anak secara langsung, karena biasanya seorang wali kelas atau guru kelasnya, saya yakin dan percaya ketika anaknya, siswanya, muridnya yang di dalam kelas itu melakukan sebuah kesalahan, kebanyakan itu dibela dulu, kan gitu, dibela dulu. Setelah dibela baru dicari bukti-buktinya, kan gitu. Tapi saya anggap ibu ini sudah melakukan sebuah tindakan-tindakan yang saya anggap sudah baik. Artinya mencari dulu, berdiskusi dulu, kemudian melimpahkannya kepada siswa. Ketika siswa nanti bisa salah, maka ibu berani mengambil tindakan kepada siswa, gitu ya ibu? Iya. Kalau ibu berani mengambil keputusan. Jadi artinya
Jika sudah ibu temukan solusi, ini ibu sudah temukan solusi di dalamnya, tetapi anak tersebut masih ngeyel atau masih menjawab tuh gurunya tadi kalau ngomong di bahasa Indonesia, di bahasa Inggris dan biologi. Ada nggak solusi lain yang harus ibu kembangkan di dalam itu? Yang saya pikirkan, Pak, kalaupun solusi yang pertama sudah mereka anak tadi tidak berubah, maka solusi yang lain yang bisa saya pikirkan adalah saya akan memanggil orang tuanya, Pak. Saya akan ikut kerjasama dengan orang tuanya. Kalau solusi 1 tidak mempan, saya lakukan solusi 2, Pak. Kerjasama dengan orang tuanya. Kemudian selain kerjasama dengan orang tua yang saya pikirkan, saya akan melibatkan BK juga, Pak. BK, saya butuh bantuan BK. Bantuan BK, orang tua. Dan mungkin setelah itu kalau dia nggak berubah, karena di sekolah kami, Pak, ada peraturan. Kalau memang anaknya sudah ada wali kelas nggak mampan, BK nggak mampan, orang tua juga nggak dihargain, akan ada SP1. Setelah ada SP1, SP2, SP3, dan akhirnya anak saya itu harus pergi begitu. Tapi saya pengennya tidak seperti itu, Pak, begitu. Saya pengen ketika saya ingin menjumpai 2 guru yang bermasalah tadi selesai, dan kalaupun tidak selesai, saya akan merencanakan solusi yang tadi yang saya bilang itu, begitu, Pak. Iya, jadi artinya ibu sudah memiliki sebuah tujuan baik untuk perkembangan anak, supaya tidak mengecewakan orang tuanya, kemudian menangani setiap proses yang dihadapi, berdialog, berkolaborasi, itu sangat baik, Ibu. Jadi kalau dari segala pemaparan yang Ibu sampaikan, kalau saya pribadi tadi yang pertama setelah Ibu cari solusi dan tidak dapat solusinya ketika anak tidak melakukan sebuah perubahan, serahkan kepada ahlinya, Bu, di sekolah, konseling. Lakukan konseling, lakukan konselor terhadap seorang anak, amati perkembangannya, amati kebutuhannya, sehingga saya yakin apa yang Ibu harapkan, tujuan atau definisi yang Ibu harapkan dari suatu kejadian yang Ibu ini, saya yakin bisa terlaksana. Ya, setelah nanti konseling dilakukan, terus Ibu pantau, Ibu berdiskusi dengan konseling, baru kalau tidak ada titik terang, panggil dulu orang tuanya, Ibu. Kan gitu. Baru lakukan proses berikutnya sampai dengan dia dikembalikan ke orang tuanya. Tapi saya yakin dan percaya Ibu tidak mau dia dikembalikan ke orang tuanya akibat dari hal yang tersebut, ya, Ibu. Ya, Iya, Ibu, Pak. Ibu Ibu mau itu sama-sama dia tamat dari situ, ya, Bu. Iya, Pak, dan berubah, Pak. Iya. Jadi artinya tujuan Ibu itu sudah baik, ya, membantu perkembangan, membantu belajar dari anak yang memang selalu mengusil, menjahil, ya kan. Ibu memberikan motivasi terbaik, ya kan. Ibu melakukan diskusi kepada gurunya, memberikan masukan kepada gurunya untuk menghadapi seperti ini. Saya yakin dan percaya anak itu bisa berubah, Ibu. Saya yakin dan percaya. Apalagi Ibu, strategi Ibu, pengembangan Ibu rencanakan untuk berdiskusi kepada bimbingan konseling. Saya yakin bisa berhajar, bisa, karena saya yakin guru-guru konseling di sekolah Ibu itu merupakan guru-guru konseling atau konselor yang hebat. Itu saya yakin. Amin, Pak. Amin. Ya, mudah-mudahan. Silakan, Ibu. Kalau begitu, Pak, tadi saya sudah pusing kan begitu ya, Pak, ya. Pusing, pulang sekolah panas-panas begini, pengaduan les pertama istirahat, les kedua, akhirnya saya mumet, Pak, makanya saya telepon Bapak. Setelah saya telepon Bapak dari cerita kita tadi ya, Pak, ya, dari cerita kita tadi, boleh saya, oh iya, berarti saya harus melakukan ini, saya harus melakukan, kalau nggak bisa ini yang pertama, yang kedua, kemudian kalau tidak bisa yang kedua, yang ketiga, dan kalau bisa sih janganlah sampai yang paling parah yang saya harus perbuat, kan begitu ya, Pak. Nah, akhirnya saya agak lega lah, Pak, lega lah sekarang. Saya lega sekarang, saya pengen cepat-cepat hari esok supaya besok bisa saya bertemu dengan kedua guru tadi dan bisa saya menyelesaikan ini ya, Pak. Aduh,
udah jelas Pak sama saya tentang, masalah saya ini dari pembicaraan kita, Pak. Kalau begitu Pak, terima kasih banyak ya Pak Heri. Iya Ibu Susan, mudah-mudahan dari hasil diskusi kita ini tadi dapat membuahkan hasil yang baik, memberikan tujuan yang bermanfaat kepada khususnya anak ya Ibu, Iya kemudian Pak. membangun sebuah kolaborasi baik di satuan pendidikan Ibu, menjadikan sebuah apa ya, kalau saya bilang sebuah pelajaran berharga tentang kenakalan-kenakalan siswa di dalam kelas pada saat ini Ibu. Tetap semangat Ibu menjalankan aktivitas mengajarnya. Ketemu di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang Ibu Iya Pak, Susan. selamat siang Pak. Terima kasih banyak ya Pak Heri. Iya Ibu, saya juga terima kasih. Baik Pak, terima kasih.